Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Seorang pencuri motor milik tentara di Lampung Tengah bersembunyi di kandang ayam saat ditangkap. Mana? Beberapa rumah warga di Katibung, Lampung Selatan rusak akibat aktivitas penambangan batu dengan bom. Pemprov Lampung menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2024 naik 3%. Seorang pemuda berinisial RF ditangkap tim Reskrim Polresta Bandar Lampung Rabu siang karena mencabuli seorang siswi SMP. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kemiling, Bandar Lampung tanpa melawan. Dalam pemeriksaan polisi terungkap pencabulan terjadi karena korban tergiur dengan bujuk rayu tersangka yang akan memberi uang dan menikahinya. Tersangka sempat membawa kabur korban selama 2 hari dan akhirnya kasusnya dilaporkan oleh orang tua korban ke polisi. Ya, nantinya mau dinikahi. Jadi kan ketahuannya gimana nih? Apa korban ini tidak terima dengan keadaan ini atau memang sudah terjadi apa gitu kan? Atau mengadu ke orang tua awal mulanya? Diketahui oleh orang tuanya saat korban pulang. Karena beberapa hari korban mungkin ketakutan tidak pulang ke rumah. Pada saat pulang ditanya orang tuanya kenapa nggak pulang. Polisi menyita pakaian dan hasil visum korban dari rumah sakit sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Siapa yang dihubungi di sana? Para narapidana di Lapas Raja Basa, Bandar Lampung digegerkan dengan perbuatan Usman, salah satu teman mereka di lapas ini. Usman ditemukan tidak sadarkan diri saat tergantung di kamar mandi dengan sarung. Kalapas Raja Basa, Bandar Lampung, Saiful Sahiri menyatakan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa sore. Usman kritis dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Ia akhirnya tewas di rumah sakit setelah mendapatkan perawatan tak sampai 1 jam. Pihak lapas menduga Usman sengaja ingin mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Sejauh ini penyebabnya belum diketahui dan masih dalam penyelidikan. Kawan-kawannya menyampaikan agak cepat karena mereka juga mau mengambil wudhu. Dan ketika 20 menit kemudian tidak terdengar suara, kawan-kawannya mendobrak dan melihat yang bersangkutan dalam kondisi tergantung di atas kamar mandi, ya, dan langsung dievakuasi, diangkat oleh kawan sekamar dan teman-teman pembuka blok serta petugas blok, langsung dibawa ke poliklinik. Usman merupakan narapidana asal Desa Buak Buter, Kecamatan Karanganyar, Bakalan, Madura. Ia merupakan terpidana kasus narkotika dan divonis hukuman 15 tahun penjara. Usman sudah menjalani masa penahanannya selama 5 tahun. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus pembunuhan bos suku cadang kendaraan bernama Pembadi Haryanja yang ditangani Polres Tulang Bawang mendapat protes dari keluarga korban. Beberapa waktu lalu, keluarga korban melapor ke Polda Lampung untuk mengusut tuntas kasus tersebut karena keluarga korban meyakini jumlah tersangka lebih dari 1 orang. Protes keluarga korban juga diungkapkan dengan cara membentangkan spanduk saat acara wisuda di Universitas Negeri Malang beberapa waktu lalu. Anak korban meminta bantuan Kapolri untuk mengusut tuntas pembunuhan ayahnya. Aksi yang dilakukan oleh abang saya pada saat proses wisuda
adalah ungkapan di mana rasa kekecewaannya terhadap Polres Tulang Bawang yang menyatakan bahwasannya pelaku pembunuhan ayah saya hanya seseorang. Kami sebagai pihak keluarga menduga kuat bahwasannya pelaku 3-4 orang. Kami pihak keluarga meminta tolong kepada Bapak Kapolri untuk melihat kasus ini dan untuk terus mendampingi kami di kasus ini. Rabu siang kemarin, Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja profesional. Pada kasus pembunuhan tersebut, tim penyidik telah memeriksa 32 saksi dan menyita barang bukti. Hasilnya, pembunuhan itu dilakukan oleh pelaku tunggal bernama Slamet alias Tony. Untuk saat ini kami berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan para saksi sebanyak 32 orang dan didukung dengan bukti-bukti yang kami dapat, kami untuk saat ini baru bisa menetapkan tersangka 1 orang, dan dari hasil penyidikan tersebut tidak ada tersangka lain yang bisa kami lakukan proses lebih lanjut. Berarti pelaku tunggal ya, Bang? Untuk penanganan perkara ini hasil penyidikan bahwa untuk sementara pelaku tunggal. Pembadi Haryanja, seorang bos suku cadang kendaraan di Gedung Bendang, Tulang Bawang ditemukan tewas dan mayatnya dimasukkan pelaku ke dalam sumur di samping rumah korban pada akhir Agustus lalu. Setelah 1 bulan penyelidikan, polisi bisa menangkap pelakunya. Tersangka bernama Slamet alias Tony yang merupakan salah satu pegawai korban. Pembunuhan terjadi saat tersangka terpergok korban mencuri di rumahnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Mana? Beberapa rumah warga di Desa Tanjungan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan rusak terdampak aktivitas penambangan batu dari pabrik batu di daerah ini yang masih menggunakan bahan peledak atau bom. Getaran akibat ledakan bom tersebut menyebabkan dinding rumah retak-retak dan genting jatuh. Aktivitas penambangan batu dengan bom meresahkan warga sekitar karena dalam sehari bisa terjadi hingga 2 kali. Terlebih, pihak perusahaan tidak memberi kompensasi bagi warga yang terdampak. Kenapa retak? Ya kena getaran itulah. Getaran apa? Apa batu? Petasan batu itu. Dari mana? Dari sana. Dari pabrik. Andesit. Dari pertama buka. Ibu takut nggak kalau ada bom? Ya takut lah, betul peruntuhan. Kenapa takut? Ya pada belah gitu. Dasar malu di ini lagi nggak punya uang. Ya tertundanya masalah waktu, aturan masih bisa bekerja. Kami sudah mendapat usiran dari Sapam. Bahwa, ya diusirlah kalau kita, Pak bentar lagi mau plastik. Silakan Pak. Minggir? Ya minggirlah, kami takut. Terus selama ini sudah dapat kompensasi belum dari perusahaan? Belum pernah dapat. Dulu pernah 1 kali untuk memperbaiki retak rumah. Berapa? 250 sekitar 300 itu. Warga berharap penambangan batu yang menggunakan bahan peledak oleh perusahaan di daerah ini bisa dihentikan, sebab berdampak juga pada polusi udara dan suara. Saat disambangi pada Rabu siang, pihak perusahaan belum bersedia memberikan keterangan terkait keluhan warga tersebut. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.